teman-teman. Pertama-tama kita lihat video ini yuk. Desks and chairs slide across the floor as other office employees try to hold on to something stable. One woman almost gets knocked. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana mitigasi dan pencegahan dari bencana tersebut? Yuk kita simak videonya. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Yuk. Halo, perkenalkan namaku Alesya Bina Mutmainah dengan 3 digit NIM terakhir 258. Halo, aku Atika Fazlina dengan 3 digit NIM terakhir 117. Nah, sekarang Yuk simak videonya. Dari video ini, kita dapat melihat situasi gempa bumi yang terjadi. Ada bangunan-bangunan yang roboh, barang-barang yang berjatuhan, dan banyak warga setempat yang berlarian mencari tempat aman. Nah, dalam situasi ini, apa ya yang harus kita lakukan? Sebelum itu, kita harus ketahui dulu pengertian dari gempa bumi, macam-macamnya, dan faktor penyebabnya. Nah, jadi gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi yang pecah dan bergeser dengan keras. Gempa bumi ini terjadi karena terdapat getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, berdasarkan proses terjadinya, gempa dibedakan menjadi 3 macam nih, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau disebut dengan gempa buatan. Di Indonesia, gempa yang sering terjadi adalah gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik. Gempa vulkanik dapat dirasakan saat gunung berapi akan meletus, sedang meletus, ataupun setelah meletus. Sedangkan gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena adanya pertemuan antara lempengan di lapisan litosfer pada kulit bumi yang dikarenakan oleh tenaga tektonik. Nah, setelah itu perlu kita ketahui juga faktor-faktor penyebab dari bencana gempa ini, teman-teman. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik. Ini adalah penyebab yang paling umum terjadi loh. Lempeng-lempeng besar di kerak bumi saling bertabrakan, bergerak, bergeser, atau saling menjauh. Sehingga terjadi akumulasi tekanan yang jika tekanan ini dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah gempa. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Gempa juga bisa terjadi karena aktivitas gunung berapi loh, misalnya saat magma bergerak menuju permukaan, menyebabkan tekanan besar yang mengguncang batuan di sekitarnya. Yang ketiga, runtuhan tanah atau gua. Di daerah tambang atau pegunungan kapur, runtuhan tanah atau gua bisa menyebabkan getaran lokal yang disebut gempa runtuhan. Yang keempat adalah aktivitas manusia atau gempa buatan, misalnya karena pengeboran minyak dan gas, pembangunan bendungan besar, atau bahkan uji coba nuklir bawah tanah yang bisa memicu gempa kecil. Yang terakhir, perubahan tekanan di dalam bumi. Misalnya, perubahan tekanan air tanah dalam jumlah besar bisa mengganggu kestabilan batuan dan memicu gempa. Selanjutnya, kita bakal ngomongin dampak nih teman-teman. Yang pertama dan paling utama, dampak terhadap sektor kesehatan. Gempa bisa bikin masyarakat terluka karena tertimpa reruntuhan, sehingga akses ke rumah sakit juga terputus. Karena akan kesulitan mendapat air bersih, penyakit-penyakit ini juga bisa muncul loh, seperti diare, leptospirosis, hepatitis A, demam tiroid, serta infeksi kulit. Yang kedua, dampak terhadap sektor sosial. Jika skala magnitudo gempanya 7,0 atau lebih, akan banyak sekali masyarakat yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Meski skalanya tidak besar pun, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada banyak kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Kalau banyak bangunan yang rusak, anak-anak gak akan bisa pergi sekolah. Mereka yang bekerja jadi gak bisa bekerja. Karena akan ada pengungsian massal, bisa saja memicu terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, dampak terhadap sektor ekonomi. Tentunya akan banyak sekali kerugian materi yang bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dampak dari gempa bumi terhadap berbagai sektor, kita bisa mengurangi dampaknya loh. Mari kita bahas mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana bisa kita lakukan dengan pendekatan struktural dan non-struktural. Yang pertama, mitigasi struktural dapat dilakukan dengan menyesuaikan konstruksi bangunan tahan gempa. Di Indonesia sendiri sudah ada standar nasionalnya loh teman-teman, yaitu SNI 1726 tahun 2019 yang mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, serta SNI 2833 tahun 2016 yang berisi tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa.
Sementara itu, mitigasi non-struktural yang melibatkan adaptasi manusia terhadap alam dapat kita lakukan dengan peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kapasitas masyarakat. Adapun metode yang dapat kita berikan adalah melalui edukasi, pelatihan, serta kampanye bencana yang dapat kita kemas dengan bentuk brosur dan juga pelatihan. Nah, brosurnya bisa dalam bentuk seperti ini nih teman-teman. Untuk pelatihan, seperti yang dilakukan oleh sekolah ini, harapannya pengetahuan dari pelatihan ini bisa diimplementasikan sejak dini dan tidak hanya berhenti pada mereka, namun juga bisa mereka salurkan ke orang terdekat mereka. Nah, teman-teman, ini merupakan video pada saat Jepang mengalami gempa bumi. Dapat kita lihat bahwa konstruksi infrastrukturnya dirancang untuk ketahanan gempa. Nah, kalau yang ini juga masih di Jepang nih teman-teman. Dapat kita lihat bahwa setelah gempa terjadi, Jepang membunyikan sinyal tanda bahaya agar masyarakatnya dapat bersiap siaga jika terjadi gempa susulan. Gempa bumi emang nggak bisa kita hindarin, tapi kita bisa cegah dampaknya loh dengan persiapan yang tepat. Yuk teman-teman, kita mulai dari diri kita sendiri dan kita bersama-sama menciptakan generasi yang siap, tangguh, dan peduli terhadap bencana. Sampai jumpa dan stay safe teman-teman semuanya!